SDIT Azhar Sragen. Saya ingin melakukan wawancara praktik pengambilan keputusan selama di sekolah yang Ibu pimpin. Pertanyaan pertama adalah bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, terus Ana, cara mengidentifikasi ya. Iya. Kalau apa yang pertama tadi, dilema etika. Dilema etika itu yang ketika permasalahan itu terlihat semuanya benar gitu ya. Iya. Nah, kalau yang satunya bujukan moral itu yang jelas bedanya. Ada yang benar dan ada yang salah. Bagaimana mengidentifikasinya? Ya itu sudah terlihat jelas ya. Jadi kalau bujukan moral itu mesti salah satunya itu kemungkinan tidak sesuai dengan aturan atau tata tertib yang dibuat di lembaga ini, atau tidak sesuai dengan syariat, karena kita sekolah Islam patokannya adalah dua, satu peraturan, satu syariat Islam. Kalau tidak sesuai dengan dua ini berarti dia termasuk yang salah, berarti kita identifikasi sebagai bujukan moral. Tapi kalau dua permasalahan itu terlihat ya sama-sama benar, maka ya jelas itu berarti dilema etika. Jadi cara mengidentifikasinya seperti itu. Selanjutnya dari pertanyaan kedua adalah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di SDIT Azhar, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang tadi sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Cara mengambil keputusan ketika ada permasalahan dilema etika cukup sulit ya, karena dua-duanya terlihat sama-sama baik, sama-sama benar, sama-sama ada nilai kebaikan di situ. Cara mengambil keputusannya adalah kalau saya ya ditimbang mana yang lebih banyak kebaikannya. Nah, itu yang kita pilih. Yang kedua, mana yang lebih sedikit keburukannya atau efek negatifnya. Meskipun sama-sama baik, ketika dijalankan sebuah program, sebuah keputusan itu kan mesti ada imbasnya. Nah, ketika imbasnya kita pilih, kita timbang, itu efek negatifnya paling sedikit, itu yang kita pilih. Jadi sama-sama baik, tapi kita pilih mana yang kebaikannya lebih banyak, itu yang kita putuskan. Selanjutnya ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Nurhidayah lakukan selama ini? Langkah untuk mengambil keputusan selama ini. Kalau mengambil keputusan ya harus cermat ya, karena salah mengambil keputusan itu kan tidak bisa diulang. Ketika kita buat keputusan, sudah kita putuskan itu kan ya nggak bisa diulang lagi kalau salah. Jadi mengambil keputusan harus hati-hati. Yang pertama itu prinsip hati-hati, tidak kesusu, tidak kemunsum. Dan yang selanjutnya kita gali informasi. Jadi kita terutama kepala sekolah itu kan matanya cuma dua ya. Jadi mengamati sebuah masalah itu kan ya punya banyak keterbatasan. Kita bisa gali informasi dari orang-orang yang terpercaya bagaimana sebenarnya, atau bahkan justru langsung ke orang yang mungkin punya permasalahan, langsung kita ajak ngobrol, kemudian kita tanya sebenarnya yang terjadi seperti apa, dari hati ke hati, justru itu nanti akan terkuak permasalahan yang sebenarnya. Kemudian saya juga mendengarkan atau meminta pertimbangan dari orang-orang yang kompeten. Misalnya itu permasalahan kinerja, ya berarti kita ke yayasan. Kalau masalah profesionalitas, kita minta pertimbangan orang-orang yang paham tentang hal tersebut. Gitu. Jadi kan pertimbangan-pertimbangan itu bisa memperkaya kita ya sebelum membuat keputusan sehingga tidak salah. Dan pengumpulan fakta-fakta. Ya, pengumpulan fakta, pengumpulan informasi, kemudian bicara dari hati ke hati, minta pertimbangan orang yang kompeten, baru kita membuat keputusan. Mantap sekali dari Ibu Nurhidayah langkah-langkahnya. Kemudian selanjutnya ini Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya sebenarnya nggak ada yang paling efektif ya. Ya harus saling melengkapi dari cara-cara yang tadi. Kalau cuma dengan kita ngobrol dengan yang bersangkutan saja misalnya ya, tanpa mempertimbangkan atau mendengar informasi dari orang lain, itu kan juga baru searah kan ya. Nah memang harusnya tadi terpadu gitu ya. Cara-cara yang saya sebutkan di awal tadi ya memang harus terpadu, semua dilakukan gitu. Kalau menurut saya seperti itu, karena kalau cuma mendengarkan informasi dari luar saja tanpa kita konfirmasi ke yang bersangkutan, itu juga tidak adil. Kemudian kalau cuma dua cara saja, misalnya kita dengar dari yang bersangkutan, kita dengar dari orang lain, tapi kita tidak mempunyai background tentang permasalahan yang kita bahas, itu juga kurang lengkap menurut saya. Jadi ya harus minta pertimbangan orang-orang yang kompeten, seperti itu penting juga. Tapi mungkin yang paling penting adalah musyawarah dan komunikasi ya. Jadi memutuskannya tidak searah. Musyawarah berarti yang paling efektif saat dilengkapi dengan tadi saling melengkapi dan terpadu. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya? Iya, tantangannya ya mungkin saya ya pemimpinnya kan kadang main hati ya. Main hati, kadang tidak tegel dan sebagainya, kadang ada rasa kecenderungan pada salah satu yang harus kita putuskan, dua pihak yang kita putuskan, itu tantangannya. Tapi itu bisa kita minimalisir kalau kita sudah punya aturan, punya tata tertib di lembaga kita, maka ya sudah kita memutuskan berdasarkan itu saja. Ya kan lebih enak, jadi tidak ada yang merasa diistimewakan atau sebaliknya tidak diperhatikan seperti itu, karena pengambilan keputusan berdasarkan aturan yang ada. Berdasarkan aturan dari yang disampaikan Ibu tadi. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga, atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk dan prosedurnya seperti apa? Oke. Jadi kalau ada masalah dilema etika, saya ya selama ini nggak membuat jadwal khusus. Jadi tadi kita lihat masalahnya. Kalau masalah itu memang bisa diselesaikan segera, ya segera diselesaikan. Tapi kalau memang itu masalah yang memang kompleks, ya saya tidak mau kesusu, tidak mau tergesa-gesa. Tetap prosedur yang tadi, saya harus dari fakta, mengumpulkan informasi, kemudian mendengarkan orang-orang yang kompeten untuk kita dengarkan saran masukannya, itu harus dilakukan. Tapi dua cara tadi prinsipnya sih tetap ya, sebuah permasalahan itu nggak usah ditunggu sampai nanti berlarut-larut, tapi prinsipnya bisa segera diselesaikan. Cuman tergantung pada masalahnya, bisa langsung atau bisa dengan prosedur tadi tanpa berlama-lama. Selanjutnya ini Ibu Nur, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dalam dilema etika? Kalau yang membantu ya, kalau seseorang, maksudnya orang itu jelas ya. Tadi saya sebutkan di awal, saya mendengarkan saran masukan orang-orang yang kompeten. Jadi misalnya kalau kami kan di yayasan ya, jadi kami minta pertimbangan dari yayasan, itu membantu sekali dalam pengambilan keputusan. Kemudian pemimpin sekolah di middle management di sekolah ya, wah misalnya itu kan orang yang lebih tahu di lapangan daripada saya. Jadi pertimbangan masukan dari mereka juga cukup membantu saya dalam pengambilan keputusan. Itu kalau yang yang lain itu aturan ya, aturan tata tertib itu membantu sekali dalam pengambilan keputusan. Seperti yang saya sampaikan tadi, pengambilan keputusannya lebih enak gitu, tanpa
dari semua hal yang tadi telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman selama ini Ibu mengambil keputusan di rumah? Pengalaman dari pengalaman pelajarannya satu, jangan terlalu cepat mengambil keputusan ya. Lebih baik ditunda sehari 2 hari tapi memperkecil salah dalam mengambil keputusan, karena kalau sudah salah tadi nggak bisa direvisi lagi ya. Kemudian yang kedua, kedepankan musyawarah ya. Jadi keputusan yang kita ambil meskipun sudah berdasarkan peraturan yang ada, tapi ketika ada musyawarah dalam proses pengambilan keputusan itu, maka semua akan legowo menerima keputusan yang kita ambil. Kemudian yang ketiga tadi, bicara hati ke hati ya dengan masing-masing pihak agar kita tahu betul sejatinya masalah ini apa. Karena kalau mungkin dari informasi yang kita dapat saja itu ya baru satu versi, kita harus membuka mata lebar-lebar nih terhadap sebuah masalah, kemudian mengizinkan semua kemungkinan ya, semua kemungkinan yang ada itu ya harus kita buka selebar-lebarnya. Biasanya kalau kita mendengarkan satu pihak, akhirnya semua itu kan tertutup ya. Kita hanya percaya pada satu hal ini. Padahal kalau kita menyelesaikan masalah itu bisa jadi masalah ini ya sangat berbeda dengan informasi yang kita andalkan tadi. Jadi jangan sampai mengandalkan satu orang sebagai informasi saja, tapi gali banyak informasi sebelum kita membuat keputusan. Luar biasa Usnur, percakapan hari ini saya banyak mengambil hikmahnya dari percakapan dengan Ibu Kepala Sekolah SDIT Ustadzah Nur Hidayah. Saya cukupkan sekian dulu Ustadzah, ini wawancara untuk praktik pengambilan keputusan, dan terima kasih atas waktunya mendengarkan sebentar untuk wawancara. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, minta waktunya sebentar Ustadz Sarwopo, selaku Kepala Sekolah dari SMP IT Azharul Sragen, untuk melakukan wawancara praktik pengambilan keputusan selama di sekolah yang Ustadz pimpin. Selama ini bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya, baik Ustadz Ana, terima kasih atas sebelumnya kita bisa diskusi wawancara terkait dengan dilema etika. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus terkait dilema etika ini kami selama yang sudah saya lakukan ya. Jadi pertama mempelajari masalah yang ada dulu, mengidentifikasi masalah yang ada, apakah itu dari unsur siswa, unsur pegawai, karyawan maupun unsur orang tua. Jadi nanti kita bisa lebih tepat dalam pengambilan keputusan ketika ada masalah yang memang muara atau sumber masalah itu dari begitu sederhana. Pertanyaan selanjutnya ya Ustadz, selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di SMP IT Azharul, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Oke. Terkait dengan peristiwa atau kasus yang terjadi ketika ada masalah dan itu harus diambil keputusan dan dua-duanya ada unsur kebaikan semua dan istilahnya ada nilai kebajikan dan juga sama-sama benar ya. Setelah ini saya lebih kepada saya ambil yang dampak kebaikannya lebih besar, jadi dampak baiknya lebih besar. Jadi kemudian meminimalisir dampak negatif. Jadi kita yakin bahwa setiap keputusan itu pasti ada plus minusnya ya. Jadi makanya kita ambil yang dampak kebaikannya lebih besar atau kemaslahatannya, kemudian yang keburukannya atau kekurangannya lebih sedikit. Begitu Ustaz. Kemudian Ustaz, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustaz lakukan selama ini? Ya, untuk prosedur yang pengalaman saya lakukan ketika
saya berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dulu. Jadi masalah itu pasti ada, tidak hanya satu orang, tetapi akan ada faktor yang lain. Makanya ini kita ambil orang-orang yang terlibat atau pihak-pihak yang berkepentingan ini, kita ajak diskusi, musyawarah terkait dengan kasus yang ada, kemudian mempelajari, kemudian juga kita ajak bagaimana mencari solusi bersama, sehingga keputusan itu berdasarkan solusi bersama antar pihak yang berkepentingan, bukan otoritas atau otoritarnya sebuah pemimpin atau kepala sekolah. Begitu saja. Jadi hasil kesepakatan Yes, bersama, kesepakatan musyawarah bersama. bersama. Yes. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, hal-hal apa saja yang selama ini Ustaz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika? Yang menurut saya efektif yang sudah dilakukan untuk mengambil keputusan di lima etika adalah dengan cara musyawarah mufakat misalnya. Jadi bermusyawarah dengan tadi pihak-pihak yang terlibat terkait, terutama juga para teman-teman wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah saya ajak untuk diskusi terkait dengan masalah dilema yang ada, kemudian kita ambil jalan keputusan untuk memutuskan bersama. Itu saya lebih efektif. Kemudian kalau ada yang lain, kami juga melibatkan komite ya. Jadi kita komite untuk kita minta pendapat beliau untuk memutuskan berkaitan dengan dilema yang ada. Begitu saja. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika? Yang tantangan yang pernah dihadapi selama ini ada juga ya. Jadi misalkan tantangan contoh ketika mengambil keputusan ada masalah dengan siswa ya anak, itu sudah kita lakukan dengan SOP yang sesuai prosedur. Ada SP, surat peringatan. Ketika ini contohnya adalah siswa yang melanggar tertib sekolah, sudah surat peringatan SP, SP2, SP1, sampai akhir itu masih ada pelanggaran. Nah ini tantangannya ketika kita putuskan itu orang tua tidak terima. Nah, tidak terima, padahal sudah SOP, sudah atap tertib sudah jelas, nanti SP1, SP2 peringatan 1, 2 itu juga ini kadang tidak terima. Ini jadi tantangan kami. Tapi insya Allah tetap kita sampaikan ke orang tua, berikan pemahaman supaya dia memahami tertib atau prosedur yang ada. Kemudian juga ada tantangan dari diri, dari dalam diri Ustaz. Jadi mungkin secara batin ya, jadi batin ataupun secara hati itu kadang juga di manusiawi ya, tidak tega seperti itu. Jadi tantangan juga. Selanjutnya Ustaz, apakah Ustaz memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustaz juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Ustaz? Selama ini saya tidak biasa untuk menyelesaikan langsung di tempat. Jadi tetap saya membuat jadwal secepat mungkin untuk membahas masalah yang ada, tidak dibicara di tempat, kemudian melibatkan pihak-pihak yang lain. Nah, prosedurnya adalah satu, mencari akar masalah dulu. Jadi masalah yang ada itu apa saja, yang terlibat utama siapa, kemudian barangkali juga pihak yang lain yang berkaitan ini siapa saja, kita istilahnya data yang kita analisis, kemudian baru kita akan menyelesaikan masalah itu secara bersama. Begitu saja. Jelas sekali ya Ustaz tadi bentuk dan prosedur dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya Ustaz, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Baik, ada. Jadi faktor atau pihak-pihak yang membantu ini sangat perlu. Kalau kami ini kan sekolah swasta ya, biasanya yang sangat membantu satu dari unsur pimpinan yayasan. Jadi yayasan ini bagian yang juga membantu kami dalam memutuskan sebuah keputusan. Yang kedua adalah wakil kepala sekolah. Ini pimpinan yang ada di sekolah, bagian dari wakil kepala yang itu ada beberapa bidang. Pada kasus-kasus dilema etika. Yang tantangan yang pernah dihadapi selama ini ada juga ya. Jadi misalkan tantangan contoh ketika mengambil keputusan ada masalah dengan siswa ya anak, itu sudah kita lakukan dengan SOP yang sesuai prosedur. Ada SP, surat peringatan. Ketika ini contohnya adalah siswa yang melanggar tertib sekolah, sudah surat peringatan SP, SP2, SP1, sampai akhir itu masih ada pelanggaran. Nah ini tantangannya ketika kita putuskan
itu orang tua tidak terima. Nah, tidak terima, padahal sudah SOP, sudah atap sudah jelas, nanti SP1, SP2, peringatan 1, 2 itu juga, ini kadang tidak terima. Ini jadi tantangan kami. Tapi insya Allah tetap kita sampaikan ke orang tua, berikan pemahaman supaya dia memahami tertib atau prosedur yang ada. Kemudian juga ada tantangan dari diri, dari dalam diri Ustaz. Jadi mungkin secara batin ya, jadi batin ataupun secara hati itu kadang juga di manusiawi ya, kita tidak seperti itu. Jadi tantangan juga. Selanjutnya Ustaz, apakah Ustaz memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustaz juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Ustaz? Selama ini saya tidak biasa untuk menyelesaikan langsung di tempat, jadi tetap saya membuat jadwal secepat mungkin untuk membahas masalah yang ada, tidak diselesaikan di tempat, kemudian melibatkan pihak-pihak yang lain. Nah, prosedurnya adalah satu, mencari akar masalah dulu, jadi masalah yang ada itu apa saja, yang terlibat utama siapa, kemudian barangkali juga pihak yang lain yang berkaitan dengan siapa saja kita istilahnya data yang kita analisis, kemudian baru kita akan menyelesaikan masalah itu secara bersama. Begitu Ustaz. Jelas sekali ya Ustaz tadi bentuk dan prosedur dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya Ustaz, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Baik, ada Ustaz. Jadi faktor atau pihak-pihak yang membantu ini sangat perlu. Kalau kami ini kan sekolah swasta ya, biasanya yang sangat membantu satu dari unsur pimpinan yayasan. Jadi yayasan ini bagian yang juga membantu kami dalam memutuskan sebuah keputusan. Yang kedua adalah wakil kepala sekolah. Ini pimpinan yang ada di sekolah, bagian dari wakil kepala yang itu ada beberapa bidang yang berkaitan dengan bidang di sekolah masing-masing itu untuk saya ajak. Jadi bagian yang sangat membantu. Begitu. Kemudian Ustaz, pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang telah tadi Ustaz sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustaz petik dari pengalaman Ustaz mengambil keputusan dilema etika? Dari peristiwa yang ada ini bisa kita ambil pembelajaran salah satu, bahwa setiap keputusan seorang pemimpin itu harus satu utamakan untuk kemaslahatan, jadi yang dampak baiknya itu lebih besar, meminimalisir dampak negatif. Kemudian yang berikutnya adalah utamakan musyawarah, jadi musyawarah untuk melibatkan pihak-pihak yang terkait, sebagaimana juga Rasulullah mencontohkan ya, kita harus senantiasa senang bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Terus yang terakhir, pembelajaran yang kita ambil bahwa setiap keputusan pasti ada yang puas dan ada yang tidak puas, ini pasti ya. Makanya ini pembelajaran yang kita ambil adalah bagaimana meyakinkan semua pihak, bagaimana keputusan itu bisa diterima dan bisa dipahami juga yang mungkin belum menerima, sehingga bisa ikhlas semuanya. Semangat Itu salah. Ustaz, saya kira sudah cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Ustaz Sarwoko. Saya akhiri wawancara praktik pengambilan keputusan pada pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini bisa jadi potong-potong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, minta waktunya sebentar nggih Ustaz Danu selaku Kepala Sekolah SMA IPBS di Sragen untuk melakukan wawancara praktik pengambilan keputusan selama di sekolah yang Ustaz pimpin. Selama ini bagaimana Ustaz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama untuk kasus-kasus dilema etika ya, atau hubungan moral. Jadi kalau selama ini kami di SMA
pasti menemui banyak kasus-kasus seperti ini. Nah, ini kita kembalikan lagi karena memang kasus yang dilema etika ini cukup sulit ya, karena memilih dua keputusan itu yang harus diambil dan itu disesuaikan dengan etika-etika yang ada. Ya, nah dari dua kasus ini kami pernah mengalami atau pernah terjadi siswa yang mana itu sebetulnya siswa tidak bermasalah secara akademiknya, ya, tapi karena siswa ini tidak masuk, kemudian sakit dan sebagainya, maka terpaksa siswa ini harus pindah dari IPS Azhar. Nah, dari kasus ini tentu kita harus bicarakan dulu dengan berbagai pihak, dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan wali kelasnya, supaya keputusan yang diambil itu betul-betul keputusan yang bisa bermanfaat untuk semuanya, sehingga tidak ada satu atau dua hal yang mengganjal dari segi etika ya kalau di dalam kasus ini. Nah, sehingga itu pertama kami lihat dulu ini kasusnya seperti apa, kemudian kita bicarakan dengan beberapa stakeholder atau beberapa orang yang itu bisa mempengaruhi keputusan ini. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, Ustaz selanjutnya nih ya, selama ini bagaimana nih Ustaz Danu menjalankan pengambilan keputusan di SMA IBBS, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, seperti tadi nih, kita lihat dulu masalahnya seperti apa. Lalu kita bicarakan atau kita diskusikan dengan beberapa orang terkait, ya. Bisa saja dengan wali kelasnya, ataupun dengan orang tuanya, dengan siswanya, begitu. Ya, sehingga memang itu keputusan yang kepentingan yang sama-sama besar ya, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kita ambil mana manfaatnya paling besar kalau dari sana. Di awal yang sudah kami sampaikan, sekiranya mana yang lebih besar manfaatnya dan lebih kecil mudorotnya, gitu. Sehingga itu akan kami ambil. Saya ulangi ini jadi langkah-langkah atau prosedur yang Ustaz tadi sudah sampaikan dengan mengajak bicara orang-orang terkait di dalamnya, baik anak, orang tua maupun dari sekolah juga. Ya. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya nih ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ustaz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Langkah yang dianggap efektif itu adalah pertama kita lihat dulu tata aturan seperti apa dari sekolah yang ada ya, sehingga ada dasarnya dulu supaya kita tahu keputusan yang diambil itu betul-betul keputusan yang bermanfaat atau tidak ada etika yang dilanggar seperti itu. Lalu yang kedua, kita bicarakan lagi ya dengan pihak terkait keputusan tersebut, sehingga diambil bisa diterima kira-kira, sehingga tidak ada perasaan yang mengganjal pada siapapun yang terkena dampak atas keputusannya itu. Keputusannya ini harus sama-sama diterima dua pihak dengan legowo ya Ustaz. Selanjutnya ya Ustaz, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ini memang cukup besar ya. Jadi misalkan kita melihat agar keputusan ini bisa diterima, itu yang paling utama. Lalu yang berikutnya, tentu dalam tantangan ini ada mungkin pihak-pihak yang tidak sepakat atau tidak setuju dengan hal ini. Ya, misalkan ketika mengambil sebuah keputusan A, gitu ya, saya menginginkan ini, lalu ternyata misalkan dari wakil pimpinan atau wakil kepala sekolah menginginkan yang berbeda, yang B. Ini perlu kita diskusikan, kita bicarakan. Ya, dan juga tantangan yang terbesarnya adalah komunikasi. Yang mungkin terkadang komunikasi itu
agak terhambat lebih baik oleh semua pihak. Ustaz, pertanyaan selanjutnya ya, apakah Ustaz memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di ilmu etika, dan apakah Ustaz langsung menyelesaikannya di depan atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedur yang seperti apa yang Ustaz jelaskan? Terkait prosedurnya itu kita lihat dulu ini kasus sekiranya bisa diselesaikan segera atau tidak. Jadi mungkin balik lagi ke awal, identifikasi dulu, disesuaikan dulu kasus ini langsung bisa diselesaikan. Tidak, kalau misalkan bisa langsung diselesaikan, saat itu juga ya bisa langsung diputuskan gitu. Tapi kalau misalkan tidak, ya itu tadi perlu berbicara dulu dengan pihak dan sebagainya. Ya, tapi ketika memang ingin segera diputuskan, tapi ternyata tadi ada tantangan komunikasi itu, maka ya ini dilema itu tadi akhirnya. Ya, sedangkan masalah harus segera selesai, tapi ada tantangan komunikasi yang terhambat. Nah, di situ terkadang kami harus segera memutuskan segera, mungkin dalam bentuk satu pihak agar setidaknya masalah ini bisa segera terselesaikan, ada jalan keluarnya dulu. Begitu. Misalkan perihal nanti di luar atau setelah itu bisa disesuaikan keputusannya bagaimana ya bisa dibicarakan lebih lanjut. Ustaz, ini lagi deh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus di ilmu etika? Ya betul, jadi ada beberapa faktor atau stakeholder atau orang-orang ya yang mempermudah dalam keputusan. Yaitu pertama tentu dari pihak yayasan itu sendiri yang mana itu ketika kami konsultasi kemudian menjabarkan permasalahan, menjabarkan alternatif solusi, yayasan bisa memberikan bantuan untuk bisa mendorong atau mensupport agar masalah tersebut atau tersebut bisa segera terselesaikan gitu. Lalu yang kedua adalah tentu dari jajaran wakil kepala sekolah ya, jajaran waka di SMA itu juga mempermudah agar nantinya ketika keputusan yang dibuat bisa disosialisasikan bersama oleh wakil kepala sekolah, sehingga yang tataran guru-guru yang terdampak misalkan ataupun siswa yang terdampak atas keputusan tersebut bisa terbantu disosialisasikan oleh wakil kepala sekolah tersebut. Pertanyaan terakhir Ustaz, dari semua hal yang telah tadi Ustaz sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustaz petik dari pengalaman mengambil keputusan di ilmu etika? Ya, terkait pengalaman yang keputusan di ilmu etika ini ya, yang pertama ternyata memang di sekolah itu ada banyak sekali permasalahan di ilmu etika, yang mana kita harus terus belajar, harus terus berbenah dan harus terus melakukan pendekatan-pendekatan, baik itu pendekatan kepada wakil kepala sekolah ataupun kepada guru dan siswa, sehingga ketika kita melakukan turun atau pendekatan langsung, ketika ada suatu permasalahan kita sudah memiliki gambaran ya, dan kita setidaknya bisa sedikit beredam ketika ada permasalahan tersebut ya, sehingga kita tahu lapang juga dan keputusan yang diambil juga insya Allah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Terima kasih Ustaz Danu, kira-kira sudah cukup Ustaz pertanyaan dari wawancara kali ini, dan saya sampaikan juga terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf mengganggu waktunya Ustaz. Saya tutup percakapan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kamera jadinya. Oke, gimana gitu ya?